Gue merasa untuk pintar itu kan butuh proses ya. Proses ya. Dan cara termudah untuk pintar itu adalah tinggal kita ngeliatin orang yang udah pintar. Ya. Ternyata memang nggak ada orang yang ngomongin hal lain selain disiplin gitu. Ya. Jadi Corbuzier dan lain sebagainya juga bilang disiplin gitu. Disiplin. Maksudnya mau bisnis, mau konten, mau apapun. Insya Allah kita juga istiqomah gitu kan. Ya. Ya disiplin. Ya, di pagi bangun itu ngapain, selanjutnya ngapain, selanjutnya ngapain, selanjutnya ngapain, dan berulang-ulang kali. Ya. Jadi pengulangan-pengulangan itu yang ngebuat kita jadi excellent. Kenapa orang kerja itu sering bikin status, saya benci hari Senin? Ya, I hate Monday ya. Ya. Kenapa? Karena mindset dia, kerja itu bukan melakukan pekerjaan. Mindset dia kerja itu adalah mendapatkan gaji di akhir bulan. Oke. Sehingga setiap hari dalam pekerjaan itu siksaan buat dia. Oke. Karena salah dalam berpikir kan ya. Iya. Lanjut kerja lagi, padahal yang nyari kerja dia. Iya. Yang nenteng-nenteng lamaran dia. Iya. Lu ngapain? Nyari kerja. Ini kerjaan. Kenapa harus ada kerjaan? Ada yang nyari dia. Kurang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rifan dan Saya Arifin. oke, kita kembali di podcast Ngomong Doang. Karena ngomong itu gak doang. Oke, nah ini dia teman-teman semuanya. Kita lanjutin part 3. Part 3 nih. Karena part 1 sama part 2 kemarin lumayan rame, Pin. Ya. Lumayan rame, Pin. Ya, jadi lanjutin part 3 nih. Kita ngalahin apa tuh namanya? Para pencari Tuhan. Ya. Partnya udah banyak itu dia. Iya. Oke. Kemarin itu kita bahas secara mungkin review sedikit ya pada teman-teman yang baru nonton di video kali ini. Nanti kalau yang belum boleh ditonton part 1 dan part 2-nya. Untuk di pembahasan kita kali ini itu adalah membahas tentang bermanfaat dan dimanfaatkan. Dan di part 2 kemarin juga kita sudah bahas tentang batasan-batasan ya dan tujuannya, dan setiap aktivitas apapun itu ada konsekuensinya gitu lah ya kurang lebih ya. Nah, di bahasan terakhir itu kita bahas tentang ilmu dan amal, Pin. Ilmu dan amal. Jadi kita pengen ngobrol lebih lanjut lah ya tentang ilmu dan amal itu. Karena kan kalau kemarin itu gue bilang ada kaitannya sama disiplin dan networking gitu kan ya. Tapi kita highlight di ilmu dan amalnya dulu ini sih. Maksudnya kaitan sama bermanfaat dan dimanfaatkan, ya kenapa harus berilmu, dan mungkin amal itu kenapa pengaruh juga gitu ke dia jadi bermanfaat atau dimanfaatkan gitu kali ya. Oh, itu menarik. Karena kalau kita bicara mekanismenya itu kan orang itu bersikap atau berperilaku tergantung database. Oke. Database itulah ilmunya dia. Pengetahuan yang masuk. Database itu pengetahuan dia. Ya. Oke. Walaupun itu jangan salah paham dalam artian ilmu itu hanya sekedar sekolah aja gitu. Ada banyak, kita bisa baca buku, kita bisa dengarkan pengalaman orang, ngobrol gitu ya. Ngobrol sehingga punya wawasan lah dia. Dan itulah yang akan membuat, kalau berpikir itu sederhananya kan proses pengolahan data, belum diimplementasikan kan. Database yang dia miliki itu yang membuat dia memiliki pola pikir negatif atau positif. Oke. Jadi kayak tadi lah misalnya, kenapa dia berpikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah bentuk pemanfaatan orang pada dia atau bentuk kebermanfaatan dia terhadap orang lain, karena cara pikirnya dia yang dipengaruhi oleh database. Karena kalau di kita kan dalam agama itu ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah. Jadi memang dalam Islam itu pengetahuan menjadi dasar dalam melakukan apapun. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kan diingatkan kan, bila kau memberikan satu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Bukan ahli ini kan berarti nggak punya ilmunya. Maka kaidahnya adalah berilmu dulu baru beramal. Walaupun tadi kemarin di part sebelumnya kan kita ngomongin tentang apa namanya, pengalaman itu juga penting pastinya lah ya kan. Tapi ilmu itu membuat kita belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sehingga bisa menghindari itu. Pasti yang sering ngomongin tentang bagaimana komitmen dan networking bisa membangun relasi bisnis dan sekarang itu. Gimana? Iya, itu menarik tuh. Itu yang lagi jadi apa ya, navigator gue kali ya, mercusuar gue tuh. Disiplin dan networking. Ya. Karena ternyata kalau gue tuh kan gini ya, gue merasa untuk pintar itu kan butuh proses ya. Dan cara termudah untuk pintar itu adalah tinggal kita ngeliatin orang yang udah pintar. Maksudnya kalau kita mau kayak pintar di agama, kita cari aja role modelnya siapa, apa yang dilakukan gitu kan. Kayak dulu juga kan ada sahabat Rasul itu yang sampai nginep di rumahnya untuk melihat aktivitas malamnya apa gitu kan. Nah,
dari situ sih. Jadi gue tuh baca beberapa buku gitu kan, sama lihat beberapa pengalaman atau cerita biografi dari orang-orang yang kita anggap sukses lah ya, untuk di dunia gitu ya. Ternyata memang yang paling utama itu, termasuk terakhir gue dengerin yang Ko Andrew. Iya, itu menarik. Dia bilang, ya dia itu sudah konsisten dari belasan tahun lalu gitu kan. 2012 sama berapa? Puluhan tahun lalu tuh dia. Konsisten bangun jam 5 gitu. Dan ternyata memang disiplin itu yang susah. Terus kemarin juga Datuk Sri Tahir ya di podcastnya itu kan, disiplin itu gitu. Ternyata memang nggak ada orang yang ngomongin hal lain selain disiplin gitu. Jadi Corbuzier dan lain sebagainya juga bilang disiplin gitu. Disiplin. Maksudnya mau bisnis, mau konten, mau apapun, insya Allah kita juga istiqomah gitu kan. Ya disiplin. Ya disiplin itu kan termasuk kalau dalam Islam kan istiqomah. Istiqomah ya. Kalau di sini kan disiplin itu berarti ya lu harus tahu pagi bangun itu ngapain, selanjutnya ngapain, dan berulang-ulang kali. Ya. Jadi pengulangan-pengulangan itu yang membuat kita jadi excellent. Ya kan? Nah, disiplin itu yang sampai sekarang itu gue bikin jadwal, Bin. Gue bikin jadwal sehari-harinya itu ngapain gitu kan, bangun jam berapa, tidur jam berapa gitu kan ya. Nah ini yang gue lagi mulai biasakan. Buat disiplin tadi. Disiplin baca buku, disiplin networking gitu kan. Nah, makanya di sini kenapa gue bilang disiplin dan networking? Karena networking itu adalah satu hal yang menurut gue dia yang bisa ngebuka jalan. Disiplin adalah internal, networking adalah eksternal. Jadi keduanya jalan. Kayak sekarang lah kita. Kalau dalam agama kan silaturahmi gitu kan. Itu udah pasti, maksudnya udah jelas salah satu silaturahmi itu kan salah satu kelebihannya adalah buka pintu rezeki kan. Betul. Networking. Itu networking. Iya, networking. Dan bahkan Jack Ma aja bilang kan, lu harusnya kalau lu punya duit, diem di rumah. Lu kalau nggak punya duit, lu keluar. Nah, kebanyakan orang itu berlaku sebaliknya. Betul. Jadi orang tuh kayak yang, gue pusing nih, gue nggak punya duit, udahlah di rumah aja. Terus juga pas punya duit baru keluar. Iya, galau kan kalau punya duit baru keluar. Wow, ini kemana? Party dan lain-lain lah gitu kan. Nah, ternyata memang mindset dan habit itu berpengaruh juga. Makanya tadi gue bilang disiplin dan networking. Karena disiplin itu ngebenerin internal, ya, ngelawan nafsu-nafsu, ego-ego internal yang harusnya kayak gini. Enggak, lu disiplin gitu kan. Bukan diselipin, kalau diselipin sesekali kan. Itu disiplin, dipaksain gitu kan. Satu lagi ya networking. Makanya itu yang selalu akan kita ngobrol juga, bahwa ya at least seminggu sekali kita networking sama satu orang misalkan. Kenapa? Karena networking itu ngebuka atau ngancurin mental block kita. Ya, karena kan mental block itu kebentuk gara-gara dan bisa hancur gara-gara dua hal. Pertama adalah karena kita pernah nyampe di titik tersebut. Kedua adalah kita ketemu atau denger atau lihat orang yang udah pernah nyampe di titik tersebut. Kayak kita dulu lah. Sebelum kita buka kan. Kayaknya nggak mungkin deh bisa dapat omset ratusan juta gitu. Kita ngobrol, ternyata ada teman kita belasan M lagi. Wah, bisa berarti cuma ratusan juta gitu kan. Akhirnya nyampe. Tapi kalau secara gue ya khususnya ya, kalau lu kan udah pernah ya, gue belum pernah dapat omset sebanyak itu dari bisnis. Nah, dengan kita ngobrol sama lu, sama teman-teman yang lain, akhirnya gue kebuka, gampang kok ternyata. Sama tuh, dan seterusnya kan, 1M dan lain-lain, kita ngobrol sama yang lebih tinggi lagi kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang networking itu yang membuat kita tumbuh lebih cepat sih. Ya, betul itu. Ya kan? Balik lagi tadi lah, kayak kita ngomong itu kan berilmu baru beramal. Kan? Itu yang di tempat kita ngomong itu, senior kita yang kita cerita itu, yang udah belasan M per bulan itu, dia sampai sekarang itu, gue masih lihat dia belajar gitu. Iya, masih disiplin belajar. Sampai beberapa minggu yang lalu, gue ketemu dalam satu acara itu, hanya, gue mau dong belajar itu gitu. Ini gak sih, kita yang masih baby kan, masih kecil, dia udah gede banget, gue mau belajar dong. Itu dia. Gue bilang sama dia nih, ini kakak senior yang udah belasan gitu nih. Udah cukup berhenti belajar. Kalau lu belajar terus, kita kapan ngejar ya kan gitu. Karena kalau dia belajar baru beramal, maka dia akan bertumbuh terus gitu. Benar. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang belajar itu adalah orang yang beruntung. Bukan beruntung dalam artian dia lagi didaungi oleh Dewi Fortuna, bukan. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari ini.
Oh, karena dia belajar. Karena dia belajar. Oke. Karena salah satu yang membuat orang lebih baik daripada sebelumnya kan belajar. Sehingga ada wawasan baru dan implementasi baru yang dilakukan. Itu yang membuat dia nggak bisa kalah. Gitu. Ya, kalaupun dia mengalami kegagalan, benturan kenyataan yang tidak sesuai, itu hanya batu loncatan untuk terbang lebih tinggi lagi. Karena selagi dia masih terus belajar, maka dia membuka potensi untuk terus berkembang. Wah, iya. Karena dari belajar itu ya, betul-betul emang, iya itu sih ya, disiplin untuk nuntut ilmu tadi ya. Bener kan yang tadi lu bilang, kenapa lu punya komitmen untuk disiplin dan networking? Karena kan database yang ditanamkan. Belajar, gue baca buku, oh ternyata ini nih. Karena kenapa itu jadi keyakinan? Karena yakin itu sendiri adalah satu dorongan dari dalam yang dipengaruhi oleh database. Database-nya dulu. Termasuk yakin kepada sesuatu yang salah. Oke. Database-nya salah. Berarti gue bisa, makanya mungkin di doa kita kan kayak iman yang tetap, ya. sehat yang afiat, gitu-gitu ya. Maksudnya ke situ juga kali ya, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya nggak cuma sekedar berikan keimanan, berikan kesehatan, berikan ilmu, enggak kan? Tapi ada yang apa gitu. Nah, yang ininya ini yang spesifik. Iya. Yang ini yang memang membedakan tadi ya, antara bermanfaat dan dimanfaatkan juga ya. Ya, karena salah pikir dan salah database. Sebenarnya sih awalnya dimulai dari salah database itu. Oke. Kenapa salah database? Karena dia nggak berguru, dia nggak belajar. Berarti dia salah database karena dia salah mentor. Salah nanya. Salah nanya apa salah pertanyaan? Dua-duanya. Karena kalau udah mulai salah itu apa salah dia? Iya. Kan ya, ini juga ada senior ya. Saya senior di kampus itu ya. Semalam dapat kabar duka lah. Meninggal dunia Pak. Senior mudah-mudahan diterima lah. Amin. Ini mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat beliau. Benar. Dia tetap mengalir kan ya. Betul. Di cerita itu gue sebagai pengajar junior kan ya, dia S3-nya aja 2. Wah, dalam dan luar negeri. Ada satu hal yang menarik, doktor dan PhD berarti. Ya. Dia bilang hidup itu pandai-pandai tapi jangan memandai. Pandai-pandai itu pinter-pinter lah. Lu kalau di rumah orang ya bantu-bantu. Lu kalau di sini ya ramah-ramah, sopan-sopan. Benar. Memandai itu adalah tapi jangan sok tahu gitu. Kalau lu harus pinter-pinter tapi jangan sok tahu. Yang nggak tahu jangan itulah pentingnya ilmu gitu. Antara pandai-pandai dan memandai itu kan hampir mirip ya. Tapi itu dua hal yang bertolak belakang. Itu bedanya apa? Kalau pandai-pandai itu pinter-pinter lah, lu hidup di pantau, hidup di kampung orang, kan tahu cara bergaul. Memandai-mandai ini kok tahu, so apresiasi, so itulah inovasi. Bahasa Timotinya arogan. Ya. Arogan. Kan arogan itu kan secara definisi apa dia tuh? Keyakinan yang didorong oleh kurangnya pengetahuan. Bodoh sebenarnya. Iya. Tapi dia so tahu gitu. Dia tetap merasa yakin dengan kebodohan itu. Iya. Kalau kata Timothy kan kalau bodoh masih mending gitu kan. Karena emang dia ya bodoh harus dikasih tahu ya bisa jadi pinter. Tapi kalau udah arogan itu karena dia udah dengan kebodohannya itu. Minter gitu ya kalau. Iya. Mandi. Oh. Oke. Iya. Jadi memang kalau kita ini wanti-wanti buat diri sendiri juga sih sebenarnya kan. Karena kan itu tipis banget ya Vin ya. Itu tipis banget antara dia yang pinter beneran sama so pinter ya. Dan kita juga bisa merasakan itu sebetulnya kan. Bisa jadi kita juga sama penonton-penonton ini bisa dianggap pinter atau so pinter. Bisa juga dibilang sok pinter kita. Karena siapa sih ini kayak gitu-gitu kan. Tapi ya memang itu wajar kan. Konsekuensi dari apa yang kita ambil misalnya kita ngobrol sesuatu ya orang berhak dan kita tidak bisa membatasi dia mau berpikir apa. Makanya kita harus punya standar kebenaran saat menyampaikan satu statement. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Karena kalau tanpa itu terjadi mandai-mandai gitu, sok tahu gitu. Karena orang kan punya sudut pandang yang berbeda tergantung database-nya. Betul. Jadi kalau misalnya ada standar kebenaran, paling enggak dia punya pijakan gitu. Kenapa dia berkata karena ini loh dasarnya gitu. Iya. Kalau enggak menarik. Ya setelah dia menurut dia nggak mungkar ternyata mungkar, menurut dia nggak zolim ternyata zolim gitu.
Karena semau dia aja, Iya. dia aja. Iya. Masuk ke tadi lah mindset bermanfaat atau dimanfaatkan yang di awal kita sampaikan. Kenapa orang kerja itu sering bikin status saya benci hari Senin? Ya, ahead Monday ya. Iya. Kenapa? Karena mindset dia kerja itu bukan melakukan pekerjaan. Mindset dia kerja itu adalah mendapatkan gaji di akhir bulan. Oke. Sehingga setiap hari dalam pekerjaan itu siksaan buat dia. Oke. Karena salah dalam berpikir kan ya. Iya. Lanjut kerja lagi padahal yang nyari kerja dia, Iya. yang nenteng-nenteng lamaran dia. Iya. Lu ngapain nyari kerja? Ini kerjaan. Kenapa harus ada kerjaan? Terus yang nyari dia. Kurang cerdas. kurang cerdas lah. Iya. Karena emang kalau kita lihat realita kan mungkin itulah salah satu tujuannya kita ngobrol di podcast ini ya. Ya. Karena kita tuh sebenarnya teman-teman adanya podcast ini tuh kita tuh sebenarnya suka ngobrol ya suka ngobrol berdua. Tapi kalau kita ngobrol doang ya. Karena emang makanya judulnya kan podcastnya ngomong doang ya. Ngomong doang ya. Karena kita daripada kita ngobrol doang ngomong berdua, kita ngobrolnya kayak gini lah. Nah, setidaknya ada teman-teman yang ikut mendengarkan bersama kita di sini. Jadi ini memang obrolan kita, obrolan tongkrongan kita lah teman-teman semuanya. Jadi kita nyantai aja ngobrolnya gitu kan. Yang penting ada manfaatnya setidaknya untuk diri kita sendiri dan kita harap juga buat teman-teman semuanya gitu ya. Betul. Ya. Dan ini baru awal teman-teman semuanya. Nanti kita akan lihat lagi kalau rame atau enggaknya ya. Tapi insya Allah kita Konsisten lah kita. konsisten lah ya. Disiplin tadi ya. Disiplin ya. Disiplin. Ya, tapi kalau teman-teman mau ada yang mau pembahasan yang kita bahas gitu, Iya. Boleh komen di Komentar. komentar aja. Iya. Jadi kita akan lihat kira-kira pembahasan itu bisa kita bahas ya. Betul. Dan juga teman-teman semua, kalau mau tadi ya, kalau mau ada yang dibahas, boleh di komen aja. Dan jangan lupa juga nanti Arifin juga ada bukunya, nanti saya ada bukunya juga. Dan insya Allah kita pun akan ada webinar atau kelas-kelasnya yang nanti kita bisa sharing lah ya di situ ya. Hanya untuk sharing satu sama lain dan berbagilah satu sama lain. Jadi nanti lihat aja di deskripsinya ya teman-teman semuanya dan di video-video selanjutnya. Oke, itu dulu aja paling ya Vin ya. Oke, ada penutup? Nggak. Oke. Thank you buat teman-teman semua. Thank you buat Arifin juga. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Dan terakhir adalah jangan menunggu hebat untuk mulai, tapi kita harus mulai untuk jadi hebat. Thank you. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.